Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadratul mukarramun, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir kembali untuk sama-sama kita melanjutkan ta'lim yang biasa kita adakan di setiap malam Rabu di Masjid Jami' Miftaul Khair. Mudah-mudahan kehadiran kita ke majelis ini mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita awali majelis kita ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa lan yadhiqa Rasulullah jahuka bi idil karimu tajalla bismi muntakimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan pahalanya untuk masing-masing orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu Masjid Jami' Miftaul Khair, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Ahmad Niyat bin Kiai Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para pengurus Masjid Jami' Miftaul Khair yang lainnya yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu nama mereka semua. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan mereka. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kubur mereka semuanya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita melanjutkan, untuk mengingatkan kembali ya, untuk yang kesekian kali saya menginformasikan bahwa insyaallah pada hari Jumat malam Sabtu yang akan datang kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid ini ya. Acaranya akan kita mulai setelah salat maghrib ya sampai selesai ya. Kami harapkan para jamaah yang hadir malam ini ataupun yang tidak hadir juga para warga Masjid Jami' Miftaul Khair bisa hadir ya dalam acara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baiklah, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah memasuki di bab tentang terapi bagaimana untuk mendatangkan rasa
takut, al-khauf, ya. Fi bayanid dawa alladzi yastajlib bihi al-khauf, ya. Terapi yang mendatangkan, ya, rasa takut, ya, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin dikasih contoh, ya, permisalan, ya, adalah, ya, takutnya seorang anak kecil, ya, terhadap seekor ular, ya. Anak kecil yang tidak mengenal ular itu ketika didatangi ular pastinya, ya, dia nggak takut, ya, dia nggak takut, bahkan mungkin bisa saja dia akan mengulurkan tangannya, ya, ingin mengambil ular itu, ingin bermain dengan ular itu, karena dia tidak tahu kalau ular itu berbahaya, ya. Tapi ketika, ya, ular itu datang ke seorang anak kecil, kemudian di situ ada bapaknya, ya, bapaknya takut lari, ya. Kemudian anak kecil melihat bapaknya yang lari itu, dia juga ikut lari, ya, takut. Tapi takutnya bapak kepada ular itu karena bapaknya tahu kalau ular itu berbahaya, ya. Ular itu berbahaya, apalagi kalau ular kobra, ya. Ular kobra berbisa, ya, ya, akan membahayakan, ya. Nah, anak yang lari dari ular itu bukan karena dia takut kepada ularnya, tapi karena dia mencontoh atau mengikuti apa yang dilakukan oleh bapaknya. Fa idza arafta hadza fa'lam anna al-khaufa min Allah taala ala maqamaini, ya. Dari perumpamaan atau permisalan di atas tadi, maka kita dapat mengetahui bahwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua maqam, dua tingkatan, ya. Yang pertama, ahaduhuma al-khaufu min azabihi, takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, takut dari murka Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza khaufu amatil khalq, ya. Dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala ini adalah takut kebanyakan orang. Artinya secara umum orang awam itu takut kepada Allah itu karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hasilun bil iman bil jannah wan nar, karena memang itu tumbuhnya dari kepercayaan kita, keyakinan kita akan adanya surga dan neraka, ya, surga dan neraka. Wa kaunuhuma jazaaini 'ala ta'ah wal ma'siyah, ya. Sementara keberadaan surga dan neraka itu adalah karena memang keduanya itu sebagai balasan, ya. Yang surga itu adalah balasan buat orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian neraka itu adalah tempat bagi orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'uf hadzal khauf bisababi dha'fil iman. Nah, rasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala ini akan turun, ya, akan melemah seiring dengan lemahnya keimanan seseorang kepada yang ditakuti tadi, dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia merasa nyaman, ya, kalau dia merasa nyaman, ya dia udah nggak takut lagi. Ya, makanya dia akan terus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keimanannya, ya, rasa takutnya, ya, dengan azab Allah Subhanahu wa taala itu, ya, semakin berkurang. Ya, semakin berkurang. Au quwwat al-ghaflah, atau, ya, karena sudah dikuasai dengan ghaflah. Ghaflah itu, ya, udah lupa. Ghaflah itu kan, ghafilun itu orang yang lupa, orang yang lengah, ya, maksudnya yang udah nggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala, nggak ingat dengan hari akhir, mereka nggak ingat dengan hari akhirat, ya, nggak ingat dengan kehidupan akhirat. Banyaknya, ya, nasihat, banyaknya peringatan kita tentang, ya, kehidupan di akhirat itu. Kenapa? Karena memang kehidupan akhirat itu jauh, ya,
segala-galanya dari kehidupan kita di dunia. Di dunia ini kita hidup terbatas. Seandainya kita sengsara, sengsara kita cuman ya seumuran kita. Ya. Seandainya kita sengsara hidup di dunia, kesengsaraan kita itu ada batasnya. Ya. Kita susah hidup di dunia, susahnya kita ada batasnya. Ya. Batasnya apa? Ya seumuran kita. Kita kan merasakan susah karena kalau kita masih hidup kan bisa merasakan adanya susah. Ya, merasakan kehidupan susah misalnya di dunia, tapi ada batasnya. Ya. Kalau di akhirat kan nggak ada batasnya, karena kita nanti akan hidup selama-lamanya di sana. Ya. Akan hidup selama-lamanya. Ya. Makanya banyaknya peringatan tentang ya, kehidupan akhirat itu karena memang kehidupannya itu ya kita akan hidup lama di sana dan nggak ada batasnya, nggak ada akhirnya. Ya. Kalau dia hidupnya nanti di sana bahagia yang tidak ada akhirnya. Ya. Sebaliknya, jika dia sengsara, kesengsaraan juga tidak ada akhirnya. Ya. Itu. Makanya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan kita tentang banyak memikirkan ya, kehidupan akhirat kelak, ya, kehidupan akhirat kelak itu, ya, dan memang modalnya adalah ya dari kehidupan kita di dunia sini. Ya. Makanya apa yang menjadi kewajiban ataupun taklif, ya, dalam bahasa agamanya itu taklif itu ya perintah, ya perintah kita tunduk kepada perintah